Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agung. Jadi di video kali ini saya akan ditemani oleh kawan saya ya yang bernama Ahmad. Tanpa basa-basi kita tampilin bintang tamu kita. Ahmad. Sehat, Gung. Oke, sehat. Bagaimana dengan Ahmad kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi batin gak sehat. Jadi di video kali ini tuh saya ingin ngobrol-ngobrol tentang horor gitu, guys. Wow, Horor. horor. Jadi gimana nih Ahmad? Lagi sibuk apa nih sekarang nih Ahmad? Ya, sekarang ginilah PSBB PSBB. susah. PSBB apa itu, klub bola PSBB? Iya. PSBB. Kan namanya itu PSBB guys. PSBB ya. PSBB. Selain PSBB apa tuh, maksud tuh ada profesi apa tuh yang dimainin tuh waktu kemarinnya gitu? Lagi sibuk apa gitu? Kemarin paling sibuk jadi kerja. Oh, jadi bagian marketing. Marketing gitu. Tapi Ahmad ini punya bakat terpendam gitu. Multi talentan gitu guys. Ya, telenan. Telenan gitu. Karena Ahmad ini dulu tuh pernah satu band juga sama saya guys. Saya masih punya foto pertama kali saya manggung dengan Ahmad. Waktu di MTC ya Ahmad. Oh iya, Waktu di MTC. MTC masih kampring gitu guys, di MTC-nya tuh Kampung Priangan. Sekarang tuh udah jadi bioskop gitu kalau nggak salah. Ya jadi bioskop. Terus selain jadi pemain band tuh Ahmad juga mempunyai profesi sebagai ahli spiritual ya guys ya. Jadi Dukun gitu, dukun. bukan dukun. Jadi gimana ya? Ahli terapi gitu guys, terapi kejiwaan gitu ya. Yang disebut apa dengan Hipnoterapi ya, hipnoterapi guys. Jadi gimana Ahmad selama menjalani hipnoterapi itu, ada apa ya, maksudnya tuh belajarnya tuh kayak gimana sih? Banyak yang bertanya juga ya pasti, belajarnya tuh kayak gimana, kenapa sih bisa ngehipnoterapi gitu, bisa bikin orang masuk ke alam bawah sadarnya gitu. Itu tuh gimana sih caranya? Asik. Kalau hipnoterapi itu istilahnya, kalau orang awam sih ilmu gaib gitu ya. Ilmu gaib. Iya. Iya, awam tuh. Padahal itu sebetulnya ilmu psikolog. Psikologi. Iya. Jadi ada nggak sih prosesnya gitu? Kita tuh dasar-dasarnya harus punya ini itu tuh udah ada nggak sih? Ada. Oh, udah ada. Kalau di ilmu psikolog, kalau kita pengen terapi itu ada 3 tahapannya. Yang satu pre-induction, yang kedua itu induksi, yang ketiga itu sugesti. Oh, sugesti. Ya. Nah, ini sugesti itu yang paling biasa disebut-sebutkan, mungkin udah masuk ke dalam bahasa sehari-hari ya guys ya. Sugesti itu apa sih, sugesti itu Ahmad? Karena banyak yang salah mengartikan guys. Ya. Sugesti itu menurut saya sebuah kata-kata yang secara orang tuh menurut gitu. Contohnya kita disuruh sama orang tua. Oh iya. Jadi Ya. setiap katanya tuh selalu ada pengulangan gitu guys. Ya, betul. Pengulangan. Oh iya. Jadi sampai kita tuh udah sadar melakukannya gitu guys, karena udah di sugesti. Nah, ya, kalau misalkan contoh berikutnya itu kita curhat ke orang lain, terus minta pendapatnya gini bla 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 bla, itu kan termasuk sugesti juga. Oh, sugesti. Iya. Pantesan ya kalau misalkan kita punya masalah, kita tuh harus curhat gitu. Nah. Karena curhat itu bisa meringankan beban ya guys. Nah, ya. batin ya. Iya. Jadi udah dimasukkan sugesti juga ya guys ya, kalau punya masalah harus curhat gitu. Nah, Jadi itu tuh sebuah sugesti. jangan dipendem, diem tahu-tahu berak. Ya. Diam-diam modal gitu guys. Yang lebih menariknya lagi guys, yang saya ingin dibahas gitu, karena Ahmad ini punya experience paranormal yang gimana ya guys ya. Cukup menarik gitu dibahas. Dukun dukun Ya. Jadi pengalaman horor gitu Ahmad. Jadi bisa diceritakan gak Ahmad pengalaman pertama kali lah waktu mengalami bertemu dengan makhluk halus gitu. Gimana sih rasanya gitu? Itu waktu kapan gitu? Waktu 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu pertama kali lihat hantu. Ya, hantu. Itu di mana tuh tempatnya tuh? Adalah di GBI di sana. Masih di GBI guys. Masih di GBI, guys. masih di GBI. Gila GBI itu. Jadi gimana, lanjutkan? Waktu itu singkat cerita ya, saya mau pergi ke rumah temen sekitar jam 12 malam. Singkat cerita saya pergilah jalan kaki, dan di situ tempatnya emang angker. Di situ ada pohon pisang,
Saya ngelihat pohon pisang itu, kira saya ada apa, kain warna putih, kain warna putih, lihat dari jauh, dan saya jalan lebih fokus lagi, kok ada rambutnya gitu, ada rambutnya, kira saya apalah itu. Kain pel. Kain pel. Bukan kain pel gitu. Setelah deketin lagi, ada jarak 10 meter itu baru kelihatan. Baru kelihatan Gung. Itu sosoknya itu putih, cewek, rambut panjang, cantik lah. Kalau menurut saya itu cantik. Oh, cantik guys. Cantik. Tapi gimana tuh waktu pertama kan ketemu nih, ada rasa deg-degan gak sih? Maksudnya kan karena jadi hantu tuh kan bukan makhluk sebagian dari kita ya guys ya, jadi aneh gitu. Ada suatu hal dari hati tuh deg gimana gitu. Apa maksudnya tuh parno lah gitu. Ada nggak sih? Ada, pasti ada. Saya waktu pas ketemu itu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa. Karena ya gitu lah guys ya, jadi karena saya tuh pernah bercerita juga ya guys ya, waktu ketemu hantu tuh jadi nggak bisa jalan, jadi berat lah pokoknya gitu. Karena berat. Nah terus saya tuh pernah ngobrol sama Aewin juga, salah satu dari Rumsen juga ya guys ya. Ternyata kalau kita lihat hantu tuh, kita tuh suka dibawa ke dimensinya guys ya, makanya kenapa jalan kita berat, hawanya tuh dingin atau gimana, itu tuh dibawa ke dimensi makhluk gaib. Sama juga dengan Ahmad mungkin ya. Ahmad, bagaimana suasananya gitu, dingin kah atau gimana gitu? Suasana sih paling hawanya beda ya, Bang. Beda. Terus dari bulu kuduk juga udah beda. Bulu kuduk ya, bukan bulu yang lain. Bulu kuduk, bukan bulu yang lain. Oh iya. Jadi waktu berat tuh langkahnya gimana tuh, maksudnya tuh serasa dikejar-kejar atau enggak sih? Enggak sih, biasa aja, cuman langkahnya aja yang berat gitu. Ya, pas ketemu sosok itu tiba-tiba blank aja, berat. Berat. Nah, si hantunya itu hilang atau masih diam di situ tuh di pohon pisang? Masih diam di situ, di belakang pohon pisang itu. Jadi nggak hilang ya, katanya kan kalau misalkan udah lihat itu tuh sama-sama apes guys. Jadi kalau hantu lihat kita tuh ternyata si hantu juga apes gitu. Apa benar gitu Ahmad? Ya kalau itu sih kalau alam ya, soalnya saya belum pernah kayak gitu. Oh iya, karena kita tuh makhluk kasar guys. Iya. Makhluk kasar suka anjing, goblok. Kayak gitu guys. Nah terus ada lagi nggak sih? Nah kan kita tuh kan sering di Rumsen juga guys ya, waktu dulu tuh Ahmad juga salah satu dari Rumsen juga. Pernah nggak sih Ahmad mengalami hal-hal mistis gitu waktu di Rumsen? Kalau waktu di Rumsen sih banyak. Salah satunya itu waktu bulan puasa 3 tahun atau 2 tahun kemarin, Gung. Oh iya. Itu posisinya itu mau azan maghrib, mau buka, dan kebetulan kondisi Rumsennya itu lagi mati lampu, dan kondisi itu waktu hujan. Saya di situ di Rumsen itu berdua sama Mukim, dan di WC Rumsen itu ada api, atau bisa disebut banaspati. Banaspati itu apa tuh? Banaspati itu semacam bola-bola api. Bola api. Ya. Cemara. Oh, bola api yang kayak gimana sih, maksudnya tuh besar atau kecil ya? Kalau bentuk spesifiknya saya kurang tahu ya, soalnya saya lihat dari samar-samar gitu. Nah, samar-samar gitu. Lihat apinya aja saya. Lihat apinya. Jadi, nah waktu ngelihat banaspati itu gimana tuh perasaan Ahmad? Maksudnya itu kaget gimana, ingin kabur atau gimana tuh perasaannya gitu? Parno banget. Sampai semungkin lari ke sini keluar. Oh, lari keluar guys, gila sama si Mukim berdua gitu. Ya? Apes guys. Apes. Nah setelah mengalami hal itu tuh biasanya gitu banyak yang bilang bakal sakit. Ahmad tuh sakit nggak guys? Nah kalau yang di Rusbin enggak, soalnya kan enggak. pernah. Berarti yang pengalaman pertama itu langsung sakit ya? Langsung sakit seminggu. Panas dingin. Wah gila banget ya guys ya, bisa langsung sakit gitu. Terus yang jadi kan kita bahas dari Rumsen aja lah, selain apa dari Banaspati itu ada lagi nggak sih waktu di Rumsen gitu? Oh banyak sih. Waktu itu saya di Rumsen tuh sendiri,
Oh, sendiri. sendiri ya. Dan Berani banget ya guys, iya, sendiri. abis azan isya itu saya lagi main gitar-gitaran lah, biasa musisi. Iya, Musisi. Setelah main gitar-gitaran itu tiba-tiba ada suara. Kirain saya itu anjang, pikir. Tapi kok suaranya cewek ya? Pikir-pikir lagi. Suara cewek. Udah tidak mengenakan gitu, Ah, suara cewek tuh. Suara cewek, kirain anjang main gitar terus, kok suara cewek gitu. Sebelang berapa menit muncul ini apa, sekelebatan gitu warna putih, Sekilas gitu maksudnya tuh. sekilas di depan roomsennya itu. Jadi nggak kasat mata gitu. Maksudnya tuh nggak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Maksudnya tuh sekilas aja gitu. Sekilas Oh, sekilas jadi ngelewat itu sosok gitu. ngelewat sosok. Waduh, gila guys ya, ternyata Iya. serem banget ya guys ya, pengalaman banget. Jadi tapi pengalaman yang paling diinget sampai sekarang tuh, yang paling serem tuh apa gitu, maksudnya tuh ada nggak sih yang paling diinget serem gitu sampai bikin trauma gitu, ada nggak sih? Oh, ada. Bisa Di- diceritain? Dekat kolam tuh. Oh, Iya, kok jadi deket- kok deket Ronsen kolam. itu dekat kolam ya guys ya, Deket seperti kolam. yang saya cerita gitu. Nah, Jadi gimana tuh? itu setelah syuting yang channel sebelah tuh, Oh iya yang iya. channel sebelah itu tuh, Iya, juga bisa. yang Juga bisa. Nah, Jadi itu. gimana? Ya semenjak situ banyak hal yang aneh gitu. Oh, banyak. Di depan itu banyak yang aneh. Oh, itu tuh semenjak kejadian ada channel itu atau sebelum channel itu? Sesudah. Oh, karena sesudah ada channel itu jadi banyak yang berkeliaran gitu. Iya, Oh, jadi memancing gitu guys ya. mancing. Bukannya saya kontrak ke channel itu. Iya, iya. Jadi mungkin ada sudut pandang yang berbeda karena kedatangannya channel itu bikin membuat si penghuninya itu mungkin marah ya guys, marah ya, mungkin apa sih yang dibilang tuh pagar gaibnya nggak ditutup lagi atau Oh, gimana, itu saya nggak portal tahu gitu, Nah, apa, itu saya nggak portal. tahu portalnya. portal keempat. Iya, Nah, jadi kalau misalkan saya salah tolong tulis aja di kolom komentar nanti. iya guys, bisa karena jadi waktu ada channel itu tuh mungkin portalnya tuh lupa ditutup ya guys ya. Ya mungkin, Jadi masih banyak yang mungkin ini mungkin. karena semakin maksudnya tuh waktu portal itu kebuka tuh semakin banyak yang berkeliaran atau gimana tuh maksudnya tuh? Lebih frontal aja sih Oh, si lebih. makhluknya itu. Lebih jadi berani gitu, menampakkan gitu, berani Iya, gitu. iya. Oh iya guys. Karena saya pun kalau misalkan mau ke Rumsen malam-malam tuh suka itu merasa jir ada itu gitu maksudnya. Nah, ada cowok pakai serba hitam. Iya, kadang terus gitu. ada cewek yang pakai baju kebaya. Aku kadang suka lihat itu anak kecil gitu. Nah, iya, itu saya pernah diganggu tuh. Anak kecil. Oh, Anak kalau kecil. pernah diganggu pernah gimana ini ceritanya? di sini saya waktu malam-malam tuh jam 10 mau Jam beli rokok. Tiba-tiba ada yang ini Yang narik baju gitu. Kira saya itu orang, pas dilihat oh bukan. Si anak kecil itu minta permen. Oh, minta permen. Gila. Minta permen. Dikasih gitu. Oh enggak, saya enggak kasih. Tapi karena apa ya maksudnya tuh, misalkan makhluk goib ya yang beda alam kita tuh misalkan minta sesuatu itu tuh harus kita layani atau jangan? Oh jangan. Karena apa itu? Kenapa jangan gitu? Nah, jangan. Nanti kalau misalkan kita kasih dalam hal bentuk kecil apapun, nanti Ketagihan. ya itu bisa berujung minta tumbalah. Oh. Itu pendapat saya. Oh. Pendapat saya. Soalnya Iya. pendapat orang lain beda-beda kan. Itu pendapat saya. Jadi jangan dilayani guys. Ya. Nanti bakal berujungnya pasti fatal lah pokoknya ya. Fatal. Gila banget. Jadi bibitnya tuh waktu itu ya lupa ditutup portalnya mungkin ya guys ya. Mungkin itu mungkin. Karena iya sih saya ngerasanya gitu. Waktu sebelum ada maaf aja ya, bukannya mau ingin menjelek-jelekan gitu, Nah, karena iya, bukan. karena itu ya guys ya. Saya pribadi misal sebelum ada channel itu tuh aman-aman aja lah ya. Aman Cuma- dan hawanya tuh beda kan? Iya, beda. iya. Enggak kayak sekarang. Nah, semenjak itu tuh ada channel itu tuh jadi gimana gitu, perasaan tuh nggak enak lah kalau lewat situ tuh, nggak tahu lah, serasa ada yang ngeliatin atau Nah, ngikutin lah kadang iya. sampai situ, kalau udah lewat situ udah nggak ada gitu. Nah, iya. Pernah nggak sih Ahmad ngerasa diikutin gitu?
Pernah, hampir setiap hari lah, kalau enggak setiap malam Jumat. Kalau pulang dari sini. Oh gitu guys. Apalagi kalau misalkan malam Jumat tuh, wah udah. Oh udah kacau Udah. ya guys ya. Ampun saya. Udah ampun. Ampun. Gitu guys. Jadi ya itulah ya mungkin. Jadi kalau kita apa ya berani berbuat tuh harus berani bertanggung jawab lah. Jangan sampai Iya. lupa lah. Karena perlu diingat lagi ini tuh bukan menjelek-jelekan ya. Karena mungkin sebuah apa ya? Pengalaman pribadi. Iya gitulah. Ya harus apa ya? Harus ingatlah dengan step-step yang ingin dibuat lah. Misalkan kita ingin bikin itu, kita tuh harus dibereskan semuanya juga ya guys ya. Nah. Jangan sampai kayak mungkin lah gitu ya. Ini sampai lupa nutup portalnya gitu. Nah, ya. itu sangat menurut bahaya. pendapat kita aja ya. Iya. Tapi nggak tahu buruk pendapat Dari apa? Nama fansnya apa? aku, Nama nontonnya apa? aku nggak tahu tuh nggak apa. tahu. Apa jurnalis ya? Bukan. Apa tuh? Followers Agung. Nah, Penonton followers Agung aku. namanya apa? Oh, nggak tahu lah apalah guys. Teman-teman aja lah guys. Pokoknya Guys. nanti tulis aja di kolom komentar kalau misalkan kalian pernah main ke Rumsen sekarang terus main ke sini dengan hawanya gimana, itu nanti tulis aja kolom komentar. Iya bisa guys ya. Kita sharing aja. Jadi pesan dan kesannya gimana nih Ahmad tentang buat apa tuh? Maksudnya dari pengalaman Ahmad gitu. Ada nggak sih pesan dan kesan buat orang-orang gitu biar apa ya lebih baik tidak terjadi lah guys ya, supaya apa ya? Karena buat misalkan ketemu dengan hal gaib ini sangat menakutkan ya. Nah, iya. Ada pesan kesannya nggak Ahmad? Paling pesan-pesannya itu saling menghargai meskipun nggak kelihat. Yang kedua itu jangan sompral, apalagi di Rumsen. Iya. Apalagi ya, tahu aturan lah, tahu aturan. Jadi saling menghargai, jangan sompral dan tahu aturan Tahu guys aturan, ya. tahu aturan. Apalagi di rumah seni. Kalau misalkan lewat jam 10 malam kita masih ben-benan atau berisik, Iya. ya Karena pernah kalangan lah. iya pernah itu kakak saya tuh guys. Jadi waktu mau tampil gitu, cuman latihan sampai lebih lah lewat dari jam 10. Jadi si sound speakernya itu jatuh dengan sendirinya ya guys, menimpa lengan kakak saya gitu. Karena aneh aja gitu bisa jatuh dengan Dan itu sendiri. berat ya, sound systemnya itu berat. Itu loh. berat banget Berat guys. loh. Aneh lah mustahil lah gitu. Nggak buat bisa jatuh. di Nggak bisa. nggak masuk logika lah. Nggak masuk logika Nggak masuk banget logika. guys ya. Jadi itu guys pesan dan pesannya lah amanat dari Ahmad tuh saling menghargai, jangan sompral dan tahu aturan. Nah, Ya gitu ya guys ya. kita boleh percaya atau enggak, yang penting sopan santun sih, sopan Iya, santun. ya guys. Sopan Ya. santun. Oke lah, mungkin cukup sekian dari video kali ini guys. Terima kasih banyak. Ahmad sudah mau datang ke sini guys. Terima kasih banyak ya. ada kata-kata terakhir, kata-kata terakhir. Kata Bisa terakhir, saya meninggal. Enggak Saya lah. meninggal. salah. Ada pesan-pesan terakhir. Sama aja kayaknya ya. Sama aja sih, sama aja. Maksudnya tuh ada penyampaian terakhir di video ini. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oke lah Cukup, mungkin. cukup. Saya Muhammad Agung Gunawan. Saya Ahmad Safar. Dadah.